Saat ini telah hadir bersama kita di antara dunia maya ini yaitu Profesor Dr. Insinyur I Gede Pitana, MSc. Pembangunan masyarakat pedesaan itu bagi Bali sudah puluhan tahun sangat besar dikontribusi oleh sektor pariwisata. Ketika banyak orang mempertanyakan apa kita kembali ke pertanian, maka saya kembalikan pada pertanyaannya. Pernahkah kita meninggalkan pertanian? Saya selalu mengatakan bahwa Balinese culture is rice-based culture. Artinya budaya yang berbasiskan kepada budaya agraris. Maka 2022 saya punya optimisme bahwa ekonomi kita, kehidupan kita akan kembali membaik dengan adaptasi yang baru. Om Swastiastu. Apa kabar Maktisen? Jumpa dengan saya Imade Iwan Darmawan dalam program Tabuh, Tradisi Adat Budaya dalam Kehidupan Sehari-hari. Kali ini kita sampai di edisi 2. Seperti yang Maktisen ketahui, saat ini ada pandemi. Tapi dari pandemi itu kita akan melihat ulang tentang pertanian. Kemudian kita akan ulang juga melihat tentang pariwisata dan kondisi kita saat ini. Saat ini telah hadir bersama kita di antara dunia maya ini yaitu Profesor Dr. Insinyur I Gede Pitana, MSc. Apa kabar, Prof? Selamat bertemu Bang Iwan, Beli Made Iwan ganteng. Kabar baik. Saya juga ingin menyapa para Maktisen sekalian dan izinkan saya membuka masker karena jarak saya cukup jauh dengan Beli Iwan, demikian juga dengan para pemirsa sekalian. Kabar baik, Beli Iwan? Sangat baik atau setengah baik? Sangat baik, selalu cerah dan selalu optimis menghadapi situasi apapun yang terjadi. Ya, karena sekarang katanya orang kita sedang keramnya 12%. Kalau dulu ada yang cembung, misalnya yang cekungnya sampai 12%. Nah, Profesor adalah orang yang paham dengan pertanian karena selama ini menjadi dosen di Fakultas Pertanian Udayana. Kemudian juga Profesor kemudian menjadi orang pariwisata. Pernah jadi Kadis Pariwisata Bali. Tentu waktu itu banyak hal yang bisa masih diingat. Kemudian terakhir menjadi Deputi Menteri bidang pemasaran pariwisata. Sekarang sudah kembali ke kampus. Pertanyaan saya sebagai orang pertanian dulu, Prof. Bali dikenal sebagai romantisme pertanian. Laki-laki tidak berbaju, tayang gajah, pakai cangkul, apa istilahnya, dia membajak sawah. Apa seperti itu sebenarnya pertanian Bali, Prof? Terima kasih Iwan, para Maktisen yang saya hormati. Citra Bali di masa lampau sebagaimana digambarkan oleh para peneliti barat memang adalah budaya yang berbasis pada agraris. Karena kita ada di daerah tropis, maka agraria kita itu juga sangat mempengaruhi, mendeterminasi perilaku keseharian manusia Bali. Kalau Iwan bicara sekian puluh tahun yang lalu, maka apa yang dicitrakan itu benar. Tetapi saat ini dengan berbagai transformasi teknologi dan internasionalisasi, maka citra itu tentu saja semakin berkurang. Apalagi dengan adanya berbagai program-program pertanian yang sudah jauh keluar dari apa yang puluhan tahun yang lalu kita alami. Artinya pertanian Bali sudah sangat maju. Pertanian Bali dewasa ini sudah sangat maju dibandingkan dengan berbagai daerah lain di Indonesia. Ini bisa kita lihat dari berbagai jenis komoditi yang bisa dihasilkan oleh petani Bali, mulai dari komoditi yang
konvensional, padi dengan kualitas yang bagus, sampai dengan komoditi yang tanda kutip modern seperti asparagus, kemudian tomat Taiwan, kemudian berbagai jenis mangga, berbagai jenis durian dan sebagainya. Jadi teknologi itu sudah menjadi bagian daripada agrarian culture dewasa ini. Jadi kita sudah bertransformasi, walaupun berbagai nilai-nilai lama itu masih tetap kokoh menjiwai para petani Bali dan budaya Bali secara keseluruhan. Ya, romantisme pertanian budaya Bali yang tumbuh dari budaya agraris itu seperti tari, kehidupan sehari-hari, itu kemudian menjadi modal utama untuk pariwisata. Apa benar seperti itu? Sangat benar. Ketika orang bertanya kepada saya tentang basis daripada budaya Bali, saya selalu mengatakan bahwa Balinese culture is rice-based culture. Artinya budaya yang berbasiskan kepada budaya agraris. Siklus upacara, berbagai bentuk tarian, berbagai nilai yang ada pada berbagai kesenian, berbagai hal yang menyangkut belief dan kepercayaan. Itu sepenuhnya atau sebagian besar dominasi rice-based culture. Saya sering berseloroh sama teman-teman, dari segi ekonomi barangkali cengkeh, vanili, atau yang lain-lainnya lebih menguntungkan dibandingkan padi. Tapi ketika saya tanya siapa Dewi Padi, orang langsung menjawab Dewi Sri. Ketika saya tanya siapa Dewi Vanili dengan Dewi Cengkeh, nggak ada satupun yang bisa jawab. Ini membuktikan bahwa kita benar-benar rice-based culture gitu Pak Iwan. Ya, kemudian pariwisata kemudian menjadi sangat-sangat mahal investasinya, sudah triliunan tampaknya di Bali. Itu pernah menjadi kadis pariwisata. Iya. Apa sih yang sudah dicapai Bali sebenarnya? Kalau kita melihat pariwisata, kita harus kembali kepada konsep bahwa pariwisata itu bukan single sektor, bukan sektor tunggal, melainkan sektor yang multisektoral. Pariwisata itu ada di hilir, bukan di hulu. Ya. Hulunya adalah budaya, terutama pertanian dan kehidupan keseharian masyarakat Bali. Nah, kemudian dengan adanya pariwisata yang menikmati, tanda kutip mengkonsumsi budaya Bali, maka menimbulkan berbagai dampak. Nah, dampak itu ada yang positif, ada yang negatif, ada yang ekonomi, ada yang sosial, ada yang budaya. Berbagai kajian yang saya lakukan sebagai seorang akademisi menunjukkan bahwa dampak langsung pariwisata terhadap ekonomi Bali lebih kecil dibandingkan dengan dampak tidak langsungnya. Jadi kalau kita berbicara dampak pariwisata, itu ada direct impact, ada indirect impact, ada induced impact. Nah, direct impact ini jauh lebih kecil daripada indirect impact dan induced impact. Nah, ketika kita berbicara impact pariwisata secara keseluruhan, itu saya melihat bahwa bergairahnya pertanian di Bali itu sangat besar dipengaruhi oleh pariwisata. Katakan tadi saya memberikan contoh, ketika petani kita mulai menanam asparagus, untuk siapa konsumsinya? Ketika mulai nanam tomat Taiwan, untuk siapa konsumsinya? Ketika mulai memproduksi telur besar-besaran, untuk siapa konsumsinya? Jadi saya hanya ingin menyampaikan bahwa pariwisata itu sudah memberikan rangsangan atau trigger untuk sektor pariwisata itu melakukan peningkatan kualitas, diversifikasi produk, dan kontinuitas produk sepanjang tahun. Itu capaian. Jadi ketika Iwan menanyakan, capaian pariwisata itu bukan sekedar kedatangan wisatawan, bukan sekedar PAD-nya kabupaten kota, bukan sekedar jumlah restoran dan jumlah souvenir yang laku, tetapi jauh di luar itu, yang kita sebut dengan indirect dan induced impact. Jadi itu yang pertama. Yang kedua, pembangunan masyarakat pedesaan itu bagi Bali sudah puluhan tahun sangat besar dikontribusi oleh sektor pariwisata, langsung maupun tidak langsung. Ya, kita lihatlah misalnya
mana lebih bagus jalan-jalan di kampung yang ada di Kabupaten Badung atau ada yang di Kabupaten Buleleng. Nah, itu jelas jawabnya Badung lebih bagus. Kenapa? Karena ada income dari pariwisata yang bisa digunakan untuk membangun pedesaan ataupun sektor-sektor lainnya. Artinya semua masyarakat di Bali sudah didukung oleh pariwisata itu. Data saya menunjukkan bahwa secara direct peran pariwisata terhadap pergerakan ekonomi Bali itu hanya 34%. Tetapi kalau kita hitung secara indirect itu sekitar 58%. Ekonomi Bali itu sangat amat tergantung kepada pariwisata. Contoh tadi saya katakan sebenarnya petani asparagus itu tidak bekerja di pariwisata. Ya. Tetapi naik turunnya pariwisata sangat mempengaruhi pendapatan atau situasi ekonomi daripada petani asparagus gitu. Jadi itu namanya indirect impact. Kemudian itu pencapaian berapa uang yang devisa gitu kan. Orang ngomong tentang devisa sebagai pencapaian juga. Ketika kita berbicara devisa pariwisata harus hati-hati karena belum tentu semua devisa masuk ke sini. Ya. Mengapa demikian? Karena ketika seorang wisatawan di Australia membeli tiket, maka tiket itu kita hitung sebagai devisa, padahal tiket itu dibayarkan di Australia oleh perusahaan Australia, oleh penerbangan Australia gitu misalnya. Kemudian yang kita hitung di sini hanya pengeluaran mereka yang ada setelah ada di destinasi. Ketika kita menghitung devisa dari pariwisata berbeda dengan devisa dari pertambangan atau kehutanan. Kalau pertambangan kehutanan mereka langsung beli hasil tambang dengan cash, itu uang dolar. Tetapi ketika masyarakat wisatawan membeli sesuatu di Bali, maka uangnya sudah dalam bentuk rupiah. Kemudian dibelanjakan bukan negara yang menerima, tetapi masyarakat secara langsung. Sehingga tidak ada gelembung devisa yang begitu besar yang bisa kita bagi-bagi, tidak bisa. Tetapi kalau kita hitung secara ekonomi, itu setiap wisatawan asing yang datang ke Bali itu membawa devisa sebesar $1.200. Jadi kalau tahun 2019 kita mendapatkan 6,5 juta wisatawan, maka 6,5 juta kali $1.200. Demikianlah secara umum. Ya, ya, Magdisen memang kondisi kita memang sangat bagus. Sebuah perpaduan antara pariwisata dan pertanian. Namun kemudian sejak tahun lalu, di awal tahun lalu kita mengalami namanya pandemi, di mana virus corona menyerang dalam kondisi yang bagus sekali bagi virus itu. Diam, senyap, tapi kemudian meledak. Tidak hanya di Bali, tapi tidak hanya di Indonesia, tapi seluruh dunia mengalami yang namanya pandemi. Dan pandemi ini tampaknya meluluh lantakkan perpaduan tadi, Prof, antara pertanian dan pariwisata, dan ekonomi kita kontraksi 12%. Artinya dulu kita punya kelebihan, sekarang kita punya kekurangan 12% dari penghasilan. Prof, apa kita tidak tidak punya rasa pesimis tuh, Prof? Jadi gini Pak, pandemi yang ada sekarang ini adalah sebuah unprecedented pandemic. Belum pernah kita alami sebelumnya dalam sejarah dunia yang seperti ini. Kemudian pandemi ini meluluh lantakkan, memporak-porandakan semua sektor. Dan yang paling keras kena dampaknya secara negatif adalah sektor pariwisata, sektor yang mengandalkan perjalanan orang. Nah, kemudian sebagaimana Pak Iwan tadi sampaikan, tahun 2019 itu Bali mengalami kemunduran ekonomi 11,98%, hampir 12%, dan ini merupakan kontraksi paling dalam di seluruh Indonesia dan paling dalam sejarah ekonomi Bali sejak kemerdekaan. Nah, kemudian mengapa bisa demikian?
karena kesalahan kita, sektor pariwisata yang merupakan mengandalkan perjalanan orang terlalu dominan dalam struktur ekonomi Bali. Oleh karena itu, ketika banyak orang mempertanyakan apa kita kembali ke pertanian, maka saya kembalikan pada pertanyaannya. Pernahkah kita meninggalkan pertanian? Ini pertanyaan yang harus kita jawab dulu sebelum kita mengatakan kita kembali ke pertanian. Sepanjang saya tahu, sejak tahun 69 ketika pelita pertama sampai sekarang pun pemerintah Provinsi Bali masih tetap mengandalkan segitiga ekonomi yang sangat luar biasa, sangat saya kagumi, yaitu kombinasi antara pertanian, pariwisata, dan industri kerajinan yang mendukung pariwisata. Nah, permasalahannya adalah karena pariwisata itu sektor jasa, kemudian gampang dimasuki sehingga banyak orang yang lari ke sektor pariwisata. Tetapi kalau kita hitung anggaran pemerintah Bali, berapa anggaran pemerintah Bali untuk membangun pariwisata? Berapa anggaran pemerintah Bali untuk membangun pertanian? Jauh lebih banyak membangun pertaniannya dibandingkan dengan pariwisatanya. Tetapi kalau swasta memang jauh lebih banyak pariwisatanya dibanding pertaniannya. Jadi ketika situasi seperti ini, kita tidak bisa menyalahkan pemerintah karena pemerintah belum pernah meninggalkan pertanian sepanjang yang saya tahu. Tetapi sektor pariwisata didukung oleh industri yang kuat, industri pariwisata majunya jauh melampaui pertanian. Kalau kita hitung sekarang pendapatan per kapita para petani yang sekarang dibandingkan sekian tahun lalu, pasti sekarang lebih tinggi pendapatan per kapitanya. Tingkat kesejahteraan kalau kita hitung dengan berbagai indikator, paling tidak 13 indikator yang dikeluarkan oleh BKKBN dulu misalnya, jauh lebih bagus sekarang dibandingkan dulu. Dulu apa ada yang menggunakan air minum yang bersih petani? Enggak. Sekarang sudah. Apa dulu lantainya pakai semen, pakai keramik? Enggak. Sekarang iya. Apa dulu pendidikan anak-anaknya bisa sampai sarjana? Enggak. Sekarang iya. Dengan kata lain, kalau kita lihat kemajuan secara absolut di bidang pertanian itu sangat tinggi. Tetapi kalau kita bandingkan dengan sektor lain masih tertinggal. Nah, wacana inilah, pemahaman ini yang penting saya sampaikan. Jangan sampai kita emosional mengatakan kita kembali ke pertanian, kita tinggalkan pariwisata. Gimana kita kembali ke pertanian? Orang pemerintah belum pernah meninggalkan pertanian. Jadi gitu Pak Iwan. Ya, menjawab tadi, sekarang kan gampang saya dilihat di pinggir jalan banyak sekali orang pedagang telur itu. Artinya ayam tidak pernah bisa dikasih tahu untuk berhenti bertelur. Ya, betul. Artinya ada hubungan antara telur dan kebutuhan pariwisata untuk mendapatkan telur itu. Mungkin sayur juga, buah juga. Dengan kondisi itu kan kita jadi gamang. Mau ngapain gitu. Betul Pak Iwan, memang kalau kita lihat sekarang ini semua orang gamang. Karena kita tidak pernah tahu apa yang akan terjadi. Ilmu statistik apapun kita pakai rumusnya, tidak bisa memprediksi apa yang akan terjadi. Karena ini betul-betul sesuatu yang pertama kali terjadi. Bahkan karena kita nggak tahunya, kebijakan pemerintah juga berubah-ubah kan. Awalnya dulu tidak usah pakai masker. Karena nggak menular lewat udara, tapi kemudian harus pakai masker. Kemudian hal-hal lain juga seperti itu. Nah, tetapi saya adalah penganut aliran optimistik. Dengan sudah ditemukannya vaksin dan sudah mulai diterapkannya vaksin, diaplikasikannya vaksin untuk Indonesia, saya tetap optimis bahwa 6 bulan setelah proses vaksinasi ini, ekonomi, aktivitas perekonomian, aktivitas masyarakat akan berangsur-angsur pulih kembali. Kalau memang kunci vaksin ini bisa sukses dilaksanakan tahun ini. Iya Prof. Kebetulan Profesor Pitana sekarang
sedang menjalani sebagai pinandita. Artinya nanti akan jadi pandita. Iya. Nah, beliau adalah seorang tokoh masyarakat. Pertanyaan pada pinandita atau pandita lah adalah gimana bisa sabar orang Bali itu, Duk? Nah, ini saya tidak mau berbicara hal-hal yang tidak ilmiah gitu ya. Tetapi mari kita berbicara dengan data-data empiris bahwa walaupun pandemi corona ini baru sekarang terjadi, tetapi bencana-bencana yang ada di Bali bukanlah baru pertama kali ini. Kita pernah mengalami dulu tahun 1917 namanya Gejer Agung, Gejer Gede, kelaparan banyak. Tahun 63 kita pernah mengalami Gunung Agung meletus, kelaparan di mana-mana. Kemudian tahun 65 kita mengalami bencana buatan manusia berupa saling bunuh di Bali dan seterusnya. Tetapi dengan kesabaran, dengan keyakinan kita pada Tuhan dan pada alam yang tidak kita lihat, maka saya yakin semuanya akan kembali ke dalam rel yang benar dengan catatan kita harus siap beradaptasi. Saya selalu mengatakan bahwa ini mengikuti teori Darwin ya, bahwa makhluk yang paling bisa bertahan sepanjang zaman bukanlah makhluk yang paling kuat, bukanlah makhluk yang paling tinggi, bukanlah makhluk yang paling besar, bukanlah makhluk yang lari yang paling cepat, tetapi makhluk yang bisa beradaptasi dengan lingkungan yang terjadi. Nah, kita sebagai orang Bali diajak sekarang untuk melakukan introspeksi untuk beradaptasi sekaligus dengan situasi yang baru. Saya yakin bencana pandemi ini sifatnya sangat sementara. Ya, tadi saya katakan kalau vaksin ini berhasil diaplikasikan, maka 2022 saya punya optimisme bahwa ekonomi kita, kehidupan kita akan kembali membaik dengan adaptasi yang baru. Ya, mungkin kita nggak boleh lupa juga bahwa kita pernah kena bom juga. Kita pernah bom waktu itu saya kepala dinas di Bali 2002. Kemudian 2005 kena bom. Tapi ada perbedaan. Bom itu lokal. Jadi tamu kita di luar masih punya uang untuk ke sini, tidak ada pembatasan dan mereka bersimpati sama kita untuk menggerakkan ekonomi Bali. Tetapi kalau sekarang kan ini global, seluruh dunia, kita sebagai destinasi kena, wisatawan di negara pasar juga kena. Nah, ini memang suatu hal yang sangat complicated dan memporak-porandakan berbagai sistem yang ada. Kalau erupsi itu waktu erupsi Gunung Agung yang terakhir? Erupsi Gunung Agung terakhir tahun 2017 mulai bulan 11 itu hanya 4 bulan. Setelah itu everything back to normal. Ya, karena Pak Pitana dulu pernah menjadi deputi bidang promosi ya. Pemasaran pariwisata ya. Pemasaran pariwisata, tentunya paham ini. Ini kan ketika kita dalam kondisi tidak nyaman ini, dalam kondisi yang terendah ini, bagaimana kita harus mempromosikan sementara pelanggan kita juga kondisi sama, hampir sama lah. Untuk berbicara promosi dan pemasaran, mungkin saya kembali sedikit prinsip dasar. Ya. Yang pertama, penelitian saya menunjukkan, saya kebetulan penelitian dengan seorang calon doktor dari UGM, itu namanya sentiment study analysis. Kita berdasarkan dengan big data, kita mencari, mengcrawling data, apa yang mereka inginkan, bagaimana persepsi mereka terkait dengan pariwisata. Ternyata sangat mengejutkan bahwa begitu mereka bebas bergerak nantinya, maka the first thing they want to do, jadi hal pertama yang ingin dilakukan adalah melakukan perjalanan wisata. Bukan beli rumah, bukan beli mobil. Yang pertama mereka lakukan adalah melakukan perjalanan. Ini karena kejenuhan selama ini. Yang kedua, terkait dengan Bali, data juga menunjukkan bahwa salah satu destinasi favorit yang akan segera dikunjungi setelah mereka bisa melakukan perjalanan adalah Bali.
Dan terbukti memang dari dunia internasional, Bali ini kembali tahun 2020 ini ditetapkan sebagai the best island destination. Nah, kemudian dengan ada seperti itu, bagaimana kita berpromosi? Nah, kita tidak boleh berhenti berpromosi. Tidak boleh berhenti promosi. Mengapa tidak boleh? Karena dalam pariwisata itu, begitu kita tidak berpromosi, begitu kita hilang dari kepala orang, maka untuk mengembalikan lagi sangat berat. Oleh karena itu, kita harus tetap berpromosi. Tetapi yang kita lakukan bukan hard selling. Yang kita lakukan adalah soft promotion. Dengan mengatakan apa? Misalnya, karena concern orang adalah kesehatan, yang pertama kita tunjukkan bahwa Bali itu taat menggunakan protokol kesehatan. Yang kedua, kita tunjukkan bahwa di Bali itu tidak ada orang yang menolak vaksinasi COVID-19. Yang ketiga, kita tunjukkan bahwa destinasi kita itu masih bagus, nggak ada yang masalah. Bedugul masih bagus, Kuto masih bagus, Kintamani masih bagus, dan sebagainya. Tetapi kita hanya mengingatkan dengan soft promotion. Ya, belum saatnya kita menjual agar mereka datang membeli produk kita, belum saatnya. Sekarang ini masih pada mempertahankan image, mempertahankan peta Bali dalam mental set calon wisatawan internasional. Itu yang pertama. Yang kedua, jangan lupa bahwa pasar dalam negeri kita sangat kuat, Pak Iwan. Oleh karena itu kita sementara lupakan pasar luar negeri. Kita perkuat pasar dalam negeri. Coba kita lihat ketika negara lain melarang warganya ke Indonesia dan ketika Indonesia melarang warganya ke luar negeri, maka artinya orang Indonesia hanya akan berjalan-jalan di Indonesia. Di Indonesia itu pasti mereka inginnya Bali. Oleh karena itu mari kita perkuat promosi pariwisata dalam negeri. Terutama ini karena berbagai analisis kesulitan atau keribetan naik pesawat, maka yang harus kita kembangkan sekarang adalah bagaimana menggerakkan wisatawan overland dari Jawa ke Bali. Jadi karena mereka nyaman naik mobil, tapi mereka nggak nyaman naik pesawat. Artinya optimis itu bisa dilakukan bila kita menggunakan data. Optimisme yang berdasarkan kajian akademik, bukan optimisme karena emosional. Nah, tadi saya sampaikan bahwa saya optimis, tetapi ada dasarnya optimisme ini. Bukan karena saya orang pariwisata kemudian saya memuja-muja pariwisata, enggak. Saya orang kampus, saya bukan bisnis pariwisata, tetapi ada berbagai data yang bisa kita kait-kaitkan, kita analisis yang menunjukkan bahwa satu, untuk mengembalikan ekonomi Bali secara cepat, jawabannya hanya pariwisata. Tidak mungkin kita jual hutan, tidak mungkin kita jual pasir, tidak mungkin kita jual batu bara, tidak mungkin kita jual minyak. Yang kedua, pariwisata itu membawa dampak langsung, tidak langsung, dan ikutan pada lebih daripada 12 sektor di luar pariwisata. Itu saya katakan tadi, tourism itu adalah sektor yang sangat multisektoral. Yang ketiga, Bali itu sudah sangat tergantung pada pariwisata. Tetapi ketika kita ingin menyeimbangkan tiga sektor yang tadi saya sebutkan itu, bukan berarti kita menarik pariwisata turun. Tidak. Mari kita dorong pertanian untuk naik. Sehingga ada keseimbangan. Jadi keseimbangan bukan menarik yang maju ke belakang, tapi mendorong yang di belakang ke depan. Gitu Pak Iwan. Ya, terima kasih Prof. Sudah berbagi sama kita, bersama Mac Thyssen juga, bahwa kita sangat optimis karena kita punya data, punya analisa yang meyakinkan, dan kita tinggal tunggu proses vaksinasi selesai dan semua kita tidak menolak vaksinasi. Ya. Kita mau tunjukkan juga bahwa Bali baik-baik saja. Baik-baik saja. Ya, demikian terima kasih sangat ini pada
Pak Profesor Doktor Insinyur IGD Pitana MSc Pinandita mungkin. Terlalu serem. Sukses Prof. Pak Pitana gitu Pak aja. Pitana ya. Simple. Ya, Magtisen kita undur diri. Semoga optimis tetap ada di hati kita, di jiwa kita, di semangat kita. Om Santi, 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 Om.